وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 26 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasarul Jami'is Shaghir dan kita sudah sampai pada hadis 351. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ba'athtum kalian mengutus ilayya kepada saya, ini kurang titik ya, rajulan seorang laki-laki, fab'athuhu maka utuslah dia, hasanal wajhi yang bagus wajahnya, hasanal ismi yang bagus namanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah Nabi SAW menyuruh supaya kalau ada yang diutus kepada Nabi, hendaklah yang diutus bagus wajahnya dan bagus namanya. Kenapa seperti ini? Ini dalam rangka tafaulan. Tafaul itu mengharap kebaikan dari suatu kebaikan yang dia lihat atau yang dia dengar. Nabi bertanya, ini siapa yang dikirim ini, namanya siapa? Nah, misalnya dijawab, namanya Hasan. Nah, maka Hasan artinya bagus, berarti akan diharapkan adanya kebagusan dalam masalah tersebut. Dan ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tafaul tersebut yang disebut sebagai al-fa'lul hasan, mengharapkan kebagusan dari sesuatu yang baik yang kita dengar atau yang kita lihat. Karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu, menyukai al-fa'lul hasan, tafaul yang bagus, wa yakrahu tiyarah, dan beliau membenci tiyarah. Tiyarah itu menganggap sial dengan melihat burung tertentu, misalnya burung gagak, burung hantu dan sebagainya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka termasuk dalam rangka tafaul ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian Sulhul Hudaybiyah, waktu itu tahun 6 Hijriah, beliau dengan orang-orang kafir tidak ada ketemunya, musyawarahnya, karena mereka menawarkan sesuatu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sukai tawaran tersebut, sehingga hampir terjadi perang antara Muslim dengan kafir. Nah, begitu orang kafir kemudian muncul salah satu tokoh mereka yang bernama Suhail bin Amr. Suhail itu artinya mudah, maka Rasulullah bersabda, ini yang datang Suhail, maka mudah-mudahan urusan segera dimudahkan oleh Allah. Dan ternyata betul, Suhail datang, kemudian dialog dengan Nabi SAW, terjadi kesepakatan yang kemudian disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, ya, perdamaian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Nah, karena itu disunahkan dalam Islam ini kalau kita memberi nama anak kita dengan nama-nama yang baik, karena nama yang baik ini kalau kita dengar kita bisa tafaulan terhadapnya. Anak kita mengetuk pintu misalnya, kita tanya, siapa ini? Nah, maka dijawab Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Nah, maka insya Allah amalan-amalan yang dilakukan di rumah tersebut terpuji. Ini namanya tafaulan. 352. Idza balagha, apabila sudah sampai ar-rajulu seseorang min ummati dari umatku, sittina sanah 60 tahun, faqad a'dzarallahu, maka sungguh Allah telah melenyapkan uzur ilaihi kepadanya fil umri, dalam umur tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim sahih. Maksud hadis ini adalah kalau orang sudah diberi usia 60 tahun, berarti dia sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang 60 tahun ini semestinya sudah bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang semestinya dilakukan, mana yang tidak. Nah, maka kalau usia 60 tahun masih jelek, masih mursal, masih kurang ajar tingkahnya, ini berarti apa? Sudah tidak punya alasan lagi. Bukan berarti kalau usia kita masih belum 60 tahun boleh untuk berbuat maksiat, bukan ya.
Tapi maksudnya kalau sudah 60 tahun, maka itu semestinya sudah berhenti dari segala keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh manusia. Dan usia 60 tahun ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Meskipun tidak secara tegas. Allah menyebutkannya pada surah Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah telah kami beri usia kepada kalian, sesuatu usia yang bisa mengambil pelajaran padanya orang yang mengambil pelajaran. Maksudnya menurut Ibnu Abbas adalah usia 60 tahun. Nah, maka 60 tahun mestinya usia sudah bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang dilalui itu. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pengancam. Pengancam ini maksudnya uban. Nah, uban ini menunjukkan apa? Ancaman bagi yang punya uban, engkau akan segera mati karena sudah tua. Kita lanjutkan 353. Idza balaghal ma'u, apabila telah sampai air itu qullatain, 2 kullah, lam yunajjishu, tidaklah menajiskannya syai'un, sesuatu apapun juga. Yang dimaksud 2 kullah itu adalah 200 liter. Jadi kalau air berada dalam wadah isinya 200 liter air, maka terkena najis ke dalamnya tidak menyebabkan najis, kecuali kalau salah satu dari 3 sifat air tersebut berubah, rasanya atau baunya atau warnanya. Kalau sudah berubah salah satu dari 3 ini, maka seberapapun airnya itu menjadi apa? Najis. Mau 200 liter, mau 1000 liter, mau 5000 liter, sama aja najis. Maka di sini lam yunajjis husyai, tidak dinajiskan oleh apapun juga, maksudnya kalau tidak mengubah salah satu dari sifat 3 tadi. Kenapa kita pahami begitu? Karena adanya ijma dari para ulama bahwa kalau air itu sudah berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya adalah najis. Ini disebutkan oleh Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma' pada nomor 11. Wa ajma'u, para ulama ijma' ala annal ma'al qalila wal katsir, bahwasanya air itu sedikit maupun banyak, idza waqa'at fihi najasah, kalau kecemplungan sesuatu yang najis, fa ghayyarat lil ma'i ta'man aw launan aw rihan, lalu mengubah rasanya atau warnanya atau baunya, annahu najisun, bahwasanya air tadi menjadi najis, madama kadzalik, selama masih berubah tersebut. Artinya kalau suatu saat tidak berubah lagi, menjadi normal lagi, maka jadi suci lagi. Contohnya bagaimana? Ini air dalam 1 ember, kecemplungan tai cicak atau tai tikus. Ternyata kita baunya sudah berubah. Ini berarti apa? Najis. Tapi airnya tadi hanya separuh ember. Kemudian kita tuangi air yang lebih banyak lagi sampai 1 ember penuh. Setelah 1 ember penuh, kita bau lagi. Ternyata baunya tidak berubah. Baunya kembali normal. Yang tadi bau tai cicak tadi sudah apa? Berubah. Nah, maka ini menjadi suci lagi. Jadi air itu bisa menjadi najis, bisa juga menjadi suci lagi. Ya. Kalau diperbanyak air padanya sampai menjadi normal, maka menjadi suci lagi. Nah, di sini dengan sebab hadis inilah para ulama membagi air jadi 2 macam. Ada air yang banyak, ada air yang sedikit. Batasannya banyak itu adalah kullatain, 2 kullah. Maka kalau airnya banyak, 2 kullah, kecemplungan najis tidak menjadi najis kecuali kalau berubah sifatnya tadi. Tapi kalau airnya sedikit, misalnya 1 gelas, ini ketika kecemplungan najis, maka tidak usah menunggu berubahnya, itu sudah otomatis menjadi apa? Najis, berdasarkan hadis ini. Maka hadis ini seolah-olah mengatakan apabila air belum mencapai 2 kullah, maka dinajiskan oleh sesuatu yang masuk padanya. Itu mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan dari hadis ini. Sayangnya hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sehingga saya tulis di sini mukhtalafun fihi, diperselisihkan derajatnya. Ulama mazhab Maliki menganggap hadis ini dhaif. Karena itu ulama mazhab Maliki tidak memakai hadis ini. Mereka mengatakan air meskipun sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, 1 gelas tadi misalnya, ketika kecemplungan najis, maka tidak otomatis menjadi najis.
Tergantung apakah berubah sifatnya atau tidak. Ketika berubah sifatnya berarti najis. Ketika tidak berubah sifatnya berarti tidak najis. Itu mazhab apa? Maliki. Nah, kalau mazhab Syafi'i mereka mensahihkan hadis ini sehingga mereka berkeyakinan kalau air itu sedikit maka kemasukan najis otomatis najis. Kita lanjutkan 354. Idza balagha, apabila telah sampai auladukum, anak-anak kalian, 7 sinin, 7 tahun, fafarriqu, maka pisahkanlah baina furushihim, di antara tempat tidur mereka. Wa idza balaghu, dan apabila mereka sudah sampai 10 sinin, 10 tahun, fadribuhum, maka pukullah mereka, ala salati, karena meninggalkan salat. Hadis ini riwayat Daraqutni, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak dan ibu hendaklah bertanggung jawab mendidik agama anaknya. Bagaimana caranya? Mulai usia 7 tahun itu harus dipisahkan tempat tidur mereka. Jadi tempat tidur yang kecil yang cukup untuk satu orang. Tapi kalau tempat tidurnya memang lebar, besar, yang bisa untuk banyak orang, ya tidak ada masalah mereka berada di tempat tersebut, karena tujuannya dipisahkan ini adalah supaya mereka tidak saling bertemu antar tubuh mereka. Karena kalau bertemu antar tubuh dikhawatirkan sudah terbiasa seperti itu, nanti akan terbiasa sampai dewasa. Nah, orang dewasa ketika kulitnya menyentuh kulit orang lain itu ada perasaan berbeda. Laki-laki menyentuh perempuan ada perasaan berbeda. Nah, dikhawatirkan nanti akan terjadi hubungan yang tidak bagus antara kakak beradik, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan perempuan. Kemudian kalau sudah 10 tahun maka disuruh untuk memukul apabila tidak mau melakukan sholat. Ini maksudnya sholat wajib 5 waktu, bukan sholat sunnah. Sholat sunnah tidak dipukul, karena sholat sunnah bukan termasuk hududullah. Sementara sholat 5 waktu inilah yang dimaksud dalam hadis ini, karena ada kata-kata al, ini adalah sholat 5 waktu. Dan dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan yang lain, bahwasanya usia yang disebut usia tamyiz, usia mandiri, itu adalah usia berapa? 7 sinin, 7 tahun. Maka anak 7 tahun ini usianya disebut usia tamyiz, sehingga hukum-hukum bagi anak-anak tamyiz berlaku pada usia tersebut. Misalnya diperbolehkan anak usia tamyiz untuk mengimami salat, maka berlaku untuk anak usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun masih belum boleh mengimami salat. Kalau mengimami sesama temannya nggak ada masalah. Tapi kalau mengimami salat jamaah seperti tadi maghrib kita, bolehkah anak 7 tahun maju ke depan mengimami? Nggak ada masalah, karena sudah usia tamyiz, dan usia tamyiz mempunyai hukum-hukum tersendiri bagi orang-orang yang sudah mencapai usia tersebut. Adzan boleh tidak anak usia 7 tahun? Sah, karena usianya sudah usia tamyiz. Tapi kalau anak usia 5 tahun jangan adzan dulu, baru latihan adzan nggak apa-apa. Nah, begitu sudah adzan resmi untuk salat 5 waktu, dipilih yang usia sudah tamyiz dan ke atas. Kemudian faedah berikutnya, di sini Rasulullah katakan fadribuhum, pukul anak. Ini mengingatkan kita satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyuruh kita untuk menggantungkan pecut atau cambuk di rumah kita. Allikus sauta, cantolkanlah cambuk, haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumahmu. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya sahih. Maka maksud mencantolkan cambuk ini adalah untuk mendidik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak mau salat, nah kita beritahukan, itu cambuknya sudah nyantol di tembok, siap untuk mencambuk engkau. Bukan berarti setiap hari kita disuruh mencambuk, bukan. Dinasehati dulu, dinasehati mau, tidak usah dicambuk. Jadi mencambuk atau memukul ini ketika sudah tidak bisa dinasehati lagi. Fadribuhum ala shalah, ini bukan langsung dipukul, bukan, dinasehati dulu. Kalau tidak mau dinasehati dengan pelan-pelan, maka dinasehati dengan keras. Ini ada cambuk siap untuk memukul engkau. Kalau dengan ancaman seperti itu sudah mau salat, sudah nggak usah dipukul. Tapi begitu meninggalkan salat,
padahal sudah diancam, nah baru boleh untuk memukul mereka. 355. Idza balagha, apabila sampai Banu Abil As, yaitu Bani Umayyah, 30 rajulan, 30 orang, ittakhadhu, mereka menjadikan ibadallahi, hamba-hamba Allah, khawalan, sebagai budak-budak atau pembantu-pembantu. Wa malallahi, dan hartanya Allah, maksudnya hartanya kaum muslimin, baitul mal, tuwalan, sebagai harta yang mereka kuasai sendiri antar mereka. Jadi tidak dibagikan kepada rakyat, tidak diberikan kepada mustahiknya, tapi mereka kuasai sendiri. Wa kitaballahi, dan mereka menjadikan kitab Allah, yaitu Al-Quran, daghalan, sesuatu yang mereka itu menipu kepada manusia dengannya. Jadi mereka menggunakan dalil ayat-ayat Al-Quran untuk menipu para manusia. Nah, ini hadis bicara tentang Bani Umayyah, dan kita tahu bahwasanya khilafah Bani Umayyah ini termasuk khilafah yang lama. Setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin wafat semuanya, baru kemudian digantikan oleh para raja-raja. Nah, salah satu di antara mereka adalah ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, dan sebagainya. Muawiyah radhiyallahu anhu tidak termasuk ini. Jadi saya garis bawah ya, Muawiyah radhiyallahu anhu tidak termasuk Banu Abil As atau Bani Umayyah, atau Bani Marwan maksud saya, bukan termasuk Bani Marwan. Jadi maksudnya hadis ini adalah Bani Umayyah nanti akan menjadi para khalifah yang tidak adil. Mereka menjadikan hamba-hamba Allah sebagai budak. Mereka menguasai harta baitul mal, tidak untuk kaum muslimin, tapi malah untuk mengayakan diri sendiri. Dan mereka menggunakan Al-Quran sebagai dalil untuk menipu para manusia. Hadis 356. Idza balaghta, apabila engkau sampai hayya 'alal falah, ucapan hayya 'alal falah, fakul, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh, derajatnya sahih. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama kapan mengucapkan taswib. Taswib itu ucapan ini, as-salatu khairum minan naum. Sebagian ulama berpendapat taswib itu diucapkan pada azan subuh. Sebagian lagi berpendapat taswib diucapkan pada azan malam. Uniknya dua pendapat ini dalilnya adalah sama. Kita tampilkan dalilnya dari riwayat Imam Nasa'i dari hadis Abu Mahdhurah radhiyallahu anhu. Dia adalah muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. An Abi Mahdhurah qala, Abu Mahdhurah berkata, kuntu uadzin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku biasanya menjadi muadzinnya Nabi. Wa kuntu aqulu fi adzanil fajril awal. Dan saya mengucapkan pada adzan subuh yang pertama, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, di sini kalimat adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama, ini maksudnya diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan adzan subuh itu adzannya dua kali, adzan sebelum masuk waktu, adzan setelah masuk waktu. Berarti adzan subuh yang pertama sebelum masuk waktu, yang disebut adzan malam itu. Maka jam 3 kita pakai ini, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Karena jam 3 orang-orang masih tidur, belum waktunya mereka pada bangun. Maka dihasungkan untuk bangun untuk salat, lebih baik daripada tidur. Pendapat yang kedua mengatakan adzan subuh yang pertama itu maksudnya adalah adzan subuhnya, karena adzan subuh itu ada dua adzan, adzannya dan qomatnya. Qomat ini disebut juga adzan, sebagaimana sabda Nabi, antara dua adzan ada sholat sunnah, maksudnya antara adzan dan qomat. Nah, karena subuh itu ada adzan ada qomat, berarti adzan subuh yang pertama adalah adzannya adzan subuh. Adapun qomatnya itu disebut sebagai adzan subuh yang kedua. Nah, sehingga hadisnya satu tetapi muncul dua pendapat yang berbeda. Karena itu masalah ini hendaklah jangan ada pengingkaran. Misalnya di masjid ini azan malam pakai as-salatu khairum minan naum. Masjid sebelah warga Nahdliyin misalnya, Nahdlatul Ulama. Nah, mereka pakai as-salatu khairum minan naum pada azan subuhnya. Ini tidak usah saling mengingkari.
Biarkan adzan malam pakai salatu khairum minan naum, ada ulama pendapat begitu. Biarkan yang adzan subuh pakai salatu khairum minan naum, ada ulama yang berpendapat begitu. Kalau sudah menjadi adat di suatu tempat atau di suatu masjid, adzan subuhnya pakai as-salatu khairum minan naum. Jangan Anda mengubahnya pada adzan malam. Kecuali kalau semua warga sudah paham. Tapi kalau semuanya tidak paham bahwasanya ada dua pendapat seperti ini, bisa menimbulkan pertentangan antar kaum muslimin. Karena di masjid ini biasanya pakai as-salatu khairum minan naum pada adzan subuhnya, tiba-tiba kita ubah pada adzan malamnya. Nah, ini menjadi kerusakan di antara umat Islam. Karena itu kaidah fikihnya jangan dilupakan, la inkara fi masailil khilaf. Tidak ada pengingkaran di dalam masalah-masalah khilafiyah, yaitu masalah-masalah khilafiyah yang dalilnya sama-sama kuat. Oh, ini dalilnya hadisnya sahih, hanya cara memahaminya apa? Berbeda tadi. 357. Idza buyi'a, apabila dibaiat khalifatani atau li khalifataini, dua khalifah, faqtulu, maka bunuhlah al-akhir, yang terakhir, minhuma, dari dua khalifah tadi. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khalifah untuk seluruh umat Islam sedunia wajib hanya ada satu orang. Dulu Nabi wafat, sebelum Nabi dikuburkan, para sahabat sudah bermusyawarah siapa khalifahnya. Mereka sepakat Abu Bakar. Abu Bakar wafat, mereka sepakat Umar. Umar wafat, mereka sepakat Utsman. Utsman wafat, mereka sepakat Ali. Terus semestinya begitu. Nah, sekarang ini kita tidak punya khalifah. Berarti kita umat Islam dalam satu kesalahan sekarang ini. Kesalahannya apa? Tidak berjamaah. Yang namanya berjamaah itu ada khalifahnya memimpin seluruh umat Islam sedunia. Ini berjamaah. Maka dalam kondisi sekarang seperti ini, umat Islam sering terjadi percekcokan antar mereka. Kenapa? Tidak ada yang dianut dalam tubuh umat Islam ini. Ada kan ada khalifah, gampang sekali mengatasi masalah. Ada dua kelompok yang berseteru, sampaikan khalifah. Khalifah ngomong apa, umat Islam wajib untuk apa? Mentaati mereka, mentaati khalifah, selesai masalah. Nah, sekarang tidak ada khalifah, akhirnya umat Islam seperti sekarang ini. Banyak kekacauan antar umat Islam gara-gara tidak ada khalifah. Nah, seandainya ada dua khalifah, gimana? Bunuh khalifah yang kedua, karena dia khalifah yang tidak sah. Karena kalau umat Islam dipimpin oleh dua orang, itu nanti pasti akan tidak bisa rukun. Satu khalifah pengen A, ya khalifah yang lain pengen B. Nah, tidak benar seperti ini. Maka semestinya Indonesia ini, demikian juga Arab Saudi, demikian juga Mesir dan lain-lainnya, semuanya pemimpinnya satu orang, yaitu untuk umat Islam. Adapun di negara Indonesia dipimpin Pak Presiden Jokowi, nggak ada masalah. Wong dia bukan memimpin seluruh umat Islam, dia hanya memimpin wilayah Indonesia saja. Tapi untuk umat Islamnya semuanya sedunia harus dipimpin satu khalifah. Imam Nawawi mengatakan, wattafaqal ulama ala annahu la yajuz. Ulama sepakat bahwasanya tidak boleh ayyuqada li khalifataini fi asrin wahid. Diangkat dua khalifah dalam satu masa. Sawaun ittasa'ad darul islami amla. Baik luas negara Islam maupun tidak luas, sama saja. Nah, Islam kan sekarang tersebar kemana-mana. Hampir seluruh dunia ada umat Islam. Nah, ini sepakat para ulama, seluruh dunia ini harus ada hanya satu khalifah. Menyelisih kesepakatan ini Imamul Haramain, dia mengatakan kalau tempatnya itu luas, daerahnya luas, maka boleh dipimpin oleh dua khalifah. Kata Imam Nawawi, wa huwa qaulun fasidun, itu adalah pendapat yang rusak, yang salah, yang menyelisihi pemahaman salaf dan khalaf, dan juga menyelisihi dohir-dohir sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hadis ini tadi. Nah, karena itu saya ulangi lagi bahwa ulama sepakat satu dunia ini dipimpin oleh satu khalifah untuk umat Islamnya. Apabila ada dua khalifah, maka yang khalifah yang kedua tidak sah, dia hendaklah dibunuh. 358. Idza tabaya'a, apabila jual beli ar-rajulani dua orang, fa kullu wahidin minhuma, ini kurang mim ya. Fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing dari keduanya bil khiyari, boleh memilih, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah, wa kana jami'an, dan keduanya masih bersama, yaitu di tempat tersebut.
Atau yukhayyir, menyuruh memilih, ahaduhuma, salah satu keduanya, al-akhar, kepada yang lain. Fa in khayyara, apabila menyuruh memilih, ahaduhumal akhar, salah satu dari keduanya kepada yang lain, fatabaya'a ala dzalika, lalu keduanya berjual beli atas kesepakatan itu, faqad wajabal bai', maka sungguh sahlah jual beli. Wa in tafarraqa, dan apabila keduanya berpisah, ba'da an tabaya'a, setelah keduanya melakukan jual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai'a, dan tidaklah salah satu dari keduanya meninggalkan jual beli, maksudnya tidak membatalkan, faqad wajabal bai', maka sungguh sah jual beli tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini pernah kita bahas pada Kitabul Buyu' dari Bulughul Maram. Jadi ringkasnya, jual beli itu ada hak khiyar. Khiyar itu artinya memilih apakah penjual ini jadi menjual barangnya atau membatalkan. Apakah pembeli ini jadi membeli barang tersebut atau membatalkan. Itu namanya hak khiyar. Saya datang ke rumah seseorang, ingin membeli mobil dia. Setelah disepakati harga, saya bayar, duit sudah di tangan dia, ini masih boleh saya batalkan selama saya belum meninggalkan tempat tersebut. Misalnya saya disuruh masuk ke ruang tamunya. Nah, setelah kita ngobrol, kemudian harga sudah sepakat, sudah saya bayar, duitnya sudah saya bawa. Nah, sebelum saya keluar rumah, saya membatalkan, boleh. Dan inilah hukum Islam, tidak boleh diubah-ubah. Karena di sini Nabi jelas mengatakan malam yatafarraqa, selama belum berpisah, masih di ruang tersebut. Bagaimana kalau ada kesepakatan untuk tidak dibatalkan? Boleh juga. Misalnya penjual mengatakan, silahkan Anda pilih, batal atau jadi. Nah, ketika dia mengatakan, baik, saya pilih jadi, jual belinya. Nah, kalau sudah seperti itu, meskipun masih satu tempat pada ruangan tadi, sudah tidak boleh dibatalkan. Karena sudah yukhayyir, sudah menyuruh milih. Saya sebagai pembeli juga begitu, boleh menyuruh pilih. Ini gimana Pak? Jadi Anda jual atau tidak? Uang sudah ada di tangan Anda, ini jadi atau tidak? Nah, kalau dia mengatakan jadi, tidak dibatalkan, nah, berarti sudah, meskipun masih ngobrol di tempat tersebut, itu sudah tidak bisa dibatalkan. Nah, mungkin saya perlu ngomong begitu karena saya ingin ngobrol sama dia. Setelah selesai jual beli, saya ingin ngobrol dulu. Nah, saya khawatir ketika tengah-tengah ngobrol dia membatalkan jual belinya. Nah, maka supaya tidak membatalkan, hendaklah yukhayyir, disuruh milih. Kamu milih jadi atau tidak? Kalau dia sudah milih jadi, ya berarti tidak bisa dibatalkan lagi karena sudah dipilih sesuai kesepakatan. 359. Idza tabaya'tum, apabila kalian berjual beli, bil 'inah, dengan cara 'inah, wa akhadtum, dan kalian itu memegang aznabal baqar, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian ridho dengan pertanian, wa taraktumul jihada, dan kalian itu meninggalkan jihad, sallallahu alaikum, Allah akan menguasakan atas kalian dzullan, kerendahan, la yangzi'uhu, yang Allah tidak mencabut kerendahan itu, hatta tarji'u, sehingga kalian kembali, ila dinikum, kepada agama kalian, maksudnya kembali melakukan jihad. Hadis ini riwayat Abu Daud, sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau umat Islam sibuk dengan dunia, akhirnya meninggalkan jihad, tidak ada satupun yang melakukan jihad, maka Allah akan jadikan umat Islam dikuasai oleh musuh. Itu yang dimaksud dzullan, ya, kerendahan, yaitu dikuasai oleh musuh-musuh Islam seperti pada masa sekarang ini. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya jual beli inah itu adalah haram. Karena diancam oleh Nabi kalau melakukan jual beli inah akan dzullan, akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu jual beli inah? Jual beli inah adalah jual beli yang mengandung riba. Jadi riba yang dibentuk dalam jual beli. Pernah saya sampaikan contohnya, ada orang kalau mau butuh duit 1 juta kepada saya berikan 1 juta, kalau mengembalikan 1.100.000 kan riba itu. Nah, supaya tidak terjadi riba gimana? Diakali. Ini saya punya HP, saya jual kepada dia. Ini HP saya jual dengan harga 1.100.000. Dia nggak punya duit,
maka dia membelinya dengan cara utang. Setelah itu HP ini saya beli lagi dengan kontan. Berapa? 1 juta. Nah, maka saya bayar 1 juta. Berarti dia pulang membawa berapa? 1 juta. Tapi dia utang berapa? 1.100.000. Akal-akalan seperti ini. Ini namanya al-'inah. Karena itu jual beli inah ini menurut mayoritas para ulama hukumnya adalah haram dan tidak sah jual beli tersebut karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih mereka mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan apa? Makruhatun, itu hanya makruh saja. Wal bai'u sahih, jual belinya sah. Nah, karena itu dalam hal ini kita tidak pakai mazhab Syafi'i yang hanya memakruhkan jual beli inah, tidak mengharamkan. Mestinya diharamkan. Kenapa? Karena diancam dzullan, kerendahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang maksiat. Karena kalau tidak maksiat tidak akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kerendahan tersebut. Nah, maka inah ini masalahnya memang khilafiyah, tetapi kita memakai pendapat yang terkuat, pendapat jumhur ulama. 360. Idza tabi'tum, apabila kalian mengikuti al-janazah, jenazah, fala tajlisu, maka jangan duduk hatta tudha', sampai jenazahnya diletakkan. Diletakkan ini diperselisihkan, apakah diletakkan di tanah ataukah diletakkan ke dalam liang lahat. Imam Bukhari menguatkan pendapat atau riwayat yang mengatakan sampai diletakkan di tanah, tidak harus menunggu sampai diletakkan pada liang lahat. Jadi kalau kita mengantar jenazah ke kuburan, nah jenazahnya sudah ditaruh dari pundak, ditaruh di tanah, baru setelah itu kita boleh untuk duduk. Selama masih dipikul pundak, kita tidak boleh duduk dulu. Meskipun kita datang ke kuburan lebih awal misalnya, jenazahnya masih di belakang, nah duduk tidak boleh. Kenapa? Jenazah ini diikuti. Nah karena diikuti, hendaklah yang mengikuti ini menyesuaikan dengan kondisi jenazahnya. Jenazahnya masih berdiri, ya kita berdiri. Jenazahnya duduk, baru kita apa? Duduk ke tanah. Maka tidak harus menunggu sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi kalau saya lihat di Indonesia, rata-rata orang menunggu jenazah dalam kondisi apa? Berdiri. Bahkan sebelum mereka jenazahnya dimasukkan ke liang lahat pun, mereka kondisinya masih berdiri. Gak ada masalah seperti itu. Yang penting jangan duduk sampai diletakkan ke tanah.